Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang masalah ikrar. Ikrar ini kalau bahasa kitanya pengakuan. Ikrar. Arti ikrar itu adalah pengakuan, mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Mengaku apa yang dia telah lakukan. Ini bisa dilakukan kalau contoh yang paling ringan kita lihat itu kalau seandainya terjadi persidangan. Maka biasanya pengadilan atau sebelum masuk pengadilan kepolisian dulu apa biasa BOP apa istilahnya? Nah, dia mengakui dulu di kepolisian. Setelah itu baru dilimpahkan apa namanya itu istilahnya? Saya kurang paham. Berkasnya ke pengadilan. Tanda tangan dulu. Kemudian sudah lengkap surat menyuratnya di kepolisian, kalau terjadi kasusnya baru dilimpahkan ke pengadilan. Nanti waktu persidangan apa yang ada di kepolisian itu dipertanyakan ulang oleh hakim. Mengaku enggak? Nah, kalau seandainya dia tidak sesuai ikrarnya dia di pengadilan dengan ikrarnya di kepolisian, nah ini akan dilihat apakah kemarin pengakuannya itu karena unsur terpaksa atau gimana. Intinya ikrar ini perlu ditegakkan, pengakuan ini, supaya hukum juga akan ditegakkan. Kalau dia tidak mengakui dengan apa yang terjadi, apalagi tidak ada saksi saat itu, ya mau bagaimana dia. Tapi kalau seandainya dia berikrar namun saksi lebih menguatkan, nah maka hakim bisa memberikan kebijaksanaan sesuai dengan apa yang telah berlaku, peraturan yang telah berlaku. Itu ikrar. Ini biasanya terjadi ya di kalangan kita, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ikrar adalah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Mengakui dirinya sesuatu yang dilakukan untuk orang lain. Nanti kita contohkan ya. Nanti ada ikrar itu ada terbagi dua secara umum. Ada ikrar pengakuan yang berkaitan dia kepada Allah, dan ada pengakuan ikrarnya yang berkaitan dia dengan makhluk, yakni dengan manusia, yakni selain Allah. Nah, contoh ikrar itu umpamanya adalah seseorang berkata dia mengaku bahwa dia telah meminum arak. Dia telah meminum arak, atau mengaku bahwa ia berutang kepada orang lain. Kalau meminum arak ini berkaitan adalah hubungannya kepada
Allah, dosa kepada Allah. Karena kalau orang minum arak, sebenarnya dosa itu tidak ada berkaitan dengan manusia, dengan Allah Ta'ala. Dan kalau berbicara tentang hukum Islam ya, hukum Islam, cuman sayangnya kita tidak berlaku saja di Indonesia. Kalau berbicara tentang hukum Islam dan hukum itu ditegakkan, bagi peminum arak itu takdirnya atau sanksinya di dalam Islam adalah 80 kali cambukan setiap kali minum arak. Nah, itu kalau terbukti dia minum arak dalam hukum Islam, dia 80 kali cambukan. Cuman masalahnya tidak ada hukum itu di Indonesia, khususnya nggak ada. Bahkan wallah alam di luar negeri seperti Arab Saudi yang katanya hukum Islam, apakah itu ada atau tidak, wallah alam. Berlaku atau tidak, wallah alam. Apalagi Saudi sekarang ini dipegang oleh putra mahkota itu siapa namanya? Salman. Putra mahkotanya siapa? Lagi kacau-kacaunya ini di Saudi. Ya, kebijakannya dia itu bukan Raja Salman ya, putra mahkotanya. Lagi kacau-kacaunya di Saudi. Artinya banyak dirubah. Yang dulu ada bioskop, yang dulu tidak boleh bercampur laki perempuan, sekarang boleh campur laki perempuan. Boleh mengadakan konser, seorang perempuan boleh menyupir. Kemarin umrah tuh ada aja perempuan menyupir. Dan yang parah, yang baru-baru ini apa ya? Perayaan Halloween kan, perayaan hantu dirayakan. Perayaan Halloween dirayakan, tapi perayaan Maulid dilarang. Kebalik ini. Maulid dikatakan bid'ah, yang Halloween itu dikatakan boleh-boleh saja. Kacau masalahnya. Apalagi negara Arab lainnya seperti Dubai, Emirat, Abu Dhabi, selesai dah. Bahkan khilafah terakhir saja yang kita kenal di namanya Turki, yang apa namanya khilafah Ottoman itu bahasa apa ya? Bahasa Turki ya. Ottoman, kalau bahasa kitanya Utsmaniyah. Ya, peradaban peninggalan itu masih ada, tapi terakhir adalah di dinasti kerajaan Ottoman. Dihancurkan oleh siapa namanya? Atatürk ya, siapa? Kemal Atatürk. Kemarin saya ke Turki, melihat itu 4 hari Turki, 4 hari Madinah, 4 hari Mekah. 3 hari sebelum berangkat ke Turki dulu. Habis itu umrah selesai, kembali lagi ke Turki sehari. Jadi bolak-balik ke Turki. Itu ya, Islam banyak, tapi di sana apa? Gaya-gayanya orang Eropa. Masjidnya ribuan. Masjid dan hampir bisa dikatakan semua masjid yang ada di Istanbul, Turki khususnya, ya di Turki lah pada umumnya, itu modelnya sama aja kayak Hagia Sophia, kerajaan Islam di situ waktu itu. Makanya waktu kerajaan Ottoman atau Utsmaniyah, rambut Nabi yang asli dibawa ke sana, gigi Nabi yang asli dibawa ke sana, telapak kaki Nabi yang asli ada di sana. Ternyata ada 2 tempat di situ. Yang pertama di mana namanya? Di museum apa? Museum Topkapi ya, Topkapi. Yang kedua ada lagi rambut Nabi atau jenggot Nabi di makamnya sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Saya berziarah keduanya di situ. Kerajaan Islam waktu itu
sampai penaklukan Konstantinopel bekas merebut itu benteng itu. Sebelum Islam sudah ada. Bahkan dikatakan Hagia Sophia itu sebelum Nabi lahir itu sudah ada, kan Kristen Ortodok itu. Saya masuk Hagia Sophia itu ternyata jadi ya, dulu kan gereja, kemudian diambil oleh Muhammad Al-Fatih, dirubah Hagia Sophia menjadi masjid, tapi keasliannya itu tidak hilang. Kemudian direbut sama Kemal Atatürk, dirubah jadi apa namanya, museum lagi. Jadi museum maksudnya. Diambil sama Erdogan, dirubah menjadi masjid sampai sekarang ini. Tapi dikunjungi oleh seluruh orang yang datang dari manapun negara. Jadi pas masuk ke situ Hagia Sophia itu subhanallah, megah memang sih. Ya, bentuknya bagus. Di atas ini, di atas plafon nih itu lukisan Bunda Maria. Bunda Maria lagi apa sama si Nabi Isa begitu. Cuma ditutupin pakai kain. Keasliannya tidak dibuang. Masuk di situ orang-orang, ada orang Kristen, perempuan Kristen entah dari negara mana. Nah, dia sambil berdiri pakai lututnya begini. Begini dia. Maka kata saya, ini apa ini? Gimana itu yang terjadi? Hagia Sophia luar biasa. Islam di sana banyak, tapi apa yang terjadi? Hukumnya hukum Islam enggak. Bahkan mereka sudah ke Eropa-Eropaan, ke barat-baratan. Ke barat-baratan. Jadi mana peninggalan kerajaan Ottoman yang Khalifah Utsmaniyah itu, kerajaan Ottoman atau Utsmaniyah? Tidak ada lagi, sudah ibarat kata itu hilang semuanya. Bahkan pakaian-pakaian di sana itu pakaian orang Eropa semua, gaya-gaya Eropa, semuanya Eropa. Mobil aja semuanya Eropa hampir rata-rata. Toyota jarang nggak lihat, Daihatsu apalagi, ya, apalagi Wuling nggak ada, nggak ada sama sekali. Kalau di Saudi masih ada Wuling ya, bukan Wuling ya, apa lagi ini, Chevrolet Almas itu, masih ada. Nah, saya ini nggak ada lagi sejarah Islam ibarat kata yang apa namanya, hukum Islam itu tidak berlaku di sana sudah. Saya tanya sama pemandu orang Turki, tapi dia bisa bahasa Indonesia karena dia memang belajar jadi guide, belajar di Jogja 6 bulan. Kata saya tanya ini, itu kuburannya si siapa namanya, Kemal Atatürk itu di mana? Kata saya. Oh bukan di sini, bukan di Istanbul sini. Terus di mana? Itu di Ankara. Ankara itu kan ibu kotanya Turki sekarang, Ankara. Oh. Lalu saya tanya, apa benar itu kuburannya bau? Kuburannya bau, apa namanya, kuburannya dia punya jasad tidak terima di tanah itu. Betul enggak? Langsung orang yang komandonya, itu hoax, itu mana ada itu. Tidak seperti itu beritanya katanya. Baru saya ingat Kemal Atatürk itu di sana dianggap pahlawan. Dianggap pahlawan karena telah menentukan Khilafah Utsmaniyah, itu kerajaan Utsmaniyah, Ottoman. Fotonya di mana-mana jalan. Baru saya ingat, oh iya ya, orang Turki itu menganggap Kemal Atatürk kayak dianggap pahlawan. Ya, dianggap pahlawan. Itu tidak ada minuman yang memabukkan itu, yang paling rendah itu wine kan namanya. Itu banyak sekali tersebar. Bahkan di pesawat Turki itu ada tawarannya, mau minum apa nih, mau jus kah, mau air putih kah, mau apa gitu, kopi apa gitu. Ada juga wine aja ada dalam pesawat itu. Artinya apa ya? Bebas sekali Turki itu. Masjid banyak, terutama di Istanbul itu. Tapi yang sholat sedikit, tidak sesuai dengan jumlahnya manusia di sana. Istanbul, Turki. Jadi Turki separuhnya Eropa ya, separuhnya
Asia. Kalau yang di Istanbul apa ini yang kerajaan Ottoman, Hagia Sophia, atau yang masuk benteng Konstantinopel yang 20 kilo panjangnya, jadi 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, itu masuk Turki Eropa, menyeberang lautan Turki Asia. La ilaha illallah. Nah, kalau dalam hukum Islam kita kembali, orang minum arak itu 80 kali cambukan apabila dia mengakui itu. Itu hukumnya berkaitan dengan Allah Ta'ala. Ikrar, kalau dia mengakui perbuatan itu, ya sudah, ditegakkanlah hukum. Tapi kalau yang kedua maksud saya, ada ikrar pengakuan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah Ta'ala, yaitu contohnya seperti mengaku dia punya hutang sama seseorang. Ini berkaitan dengan makhluk. Nah, kalau ada dua, maksudnya apa? Nah, nanti kita terangkan di belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 153 ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kunu qawwamin bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Yang artinya, jadilah kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, bil qisti, orang-orang yang betul-betul menegakkan keadilan. Menjadi suka karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Tegakkan keadilan walaupun itu terhadap diri sendiri. Kalau memang ada kesalahan, akui agar keadilan itu ditegakkan. Tapi kalau seandainya ada orang tidak mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan, nah dia berarti telah meruntuhkan keadilan di atas dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun dia berbohong di dunia ini, satu saat pasti akan ketahuan juga. Entah di dunia ketahuannya, kalau tidak ketahuan juga mungkin dia bisa menyogok hakim, menyogok saksi palsu, ya apalagi dan lain sebagainya. Aparatnya dia sogok pakai uang dan sebagainya. Mungkin di dunia bisa lepas pakai pengacara, bolak-balik hukum ini hukum itu, di persidangan mungkin dia benar, tapi di akhirat tidak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka. Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka pernah lakukan di dunia. Artinya, bagaimanapun kita tidak mengakui alias berbohong, maka di akhirat itu pasti akan ketahuan. Pasti itu. Apalagi kalau orang yang dizaliminya itu dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridha, saya tidak ridha. Artinya dengan takdir Allah dia ridha, tapi perlakuan orang itu kepada dirinya dia tidak ridha. Malaslah dia, atau bongkar dia punya kelakuan. Nah, suatu saat pasti terbongkar, pasti terbongkar. Baiklah ya, para ahli tafsir berkata, saksi atas diri sendiri itulah yang dimaksud dengan ikrar. Walau ala anfusikum, tegakkanlah keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri. Para ahli tafsir mengatakan itulah dalil yang namanya ikrar. Ikrar ini sangat diperlukan terutama di dalam pengadilan. Untuk apa? Untuk penegakan hukum. Kalau dia tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya, nah
ini nanti ada pertimbangan lain, nanti kita sebutkan di bawah. Nah, apa tujuan ikrar itu? Para ulama mengatakan ikrar tersebut berguna untuk membuktikan kebenaran, melahirkan budi pekerti yang baik, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang batil. Jadi kalau dia mengakui kesalahan dia, ditegakkan hukum untuk dia, bertobat dia dengan itu, ganjarannya di sisi Allah adalah pahala luar biasa. Jadi kalau umpama kita bicara hukum Islam nih ya, umpama ada orang mabok, ngakui dia mabok katanya, sudah disanksi, dihukum dera. Ketika dihukum dera seperti itu terhapuslah dosa-dosanya, diampuni segala dosanya, dia bertobat seperti itu, dan di akhirat dia tidak ada lagi tanggung jawab, alias di akhirat tidak dituntut sama Allah, tidak akan bakalan masuk neraka. Kenapa? Karena sudah dibalas di dunia. Itu ikrar tadi. Ketika dia mengikrar perbuatan yang dia lakukan, lalu ditegakkan hukum untuk dirinya mengakui, maka dosanya diampuni, ya, dan di akhirat dia tidak ada tanggung jawab lagi, alias tidak masuk neraka, malahan masuk surga. Nah, jadi ikrar itu sangat penting dalam Islam. Supaya apa? Supaya menegakkan keadilan dan juga budi pekerti bagi dirinya sendiri. Itu ada siapa ya yang kasus narkoba itu, siapa yang dulu di Nusa Kambangan orang Indonesia itu? Kemudian dihukumkan hukuman mati. Gak disambung ya, bukan gak disambung. Ya itulah pokoknya. Saya lupa namanya. Berapa butir itu ya, ekstasi. Akhirnya dihukumkan sama pengadilan hukuman mati. Hukuman mati di apa namanya? Penjara di mana? Di Pulau Seribu di mana? Nusa Kambangan. Nah, waktu eksekusi itu waktu subuh. Ini saya baca artikelnya itu di media sosial. Itu hakim dan sebagainya, katanya waktu itu dia betul-betul bertobat, mengakui dia perbuatannya. Waktu dia eksekusi dia bertobat, kemudian dia ibarat kata sholat, berwudu dan sebagainya dan seterusnya. Sebelum meninggal dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika peluru itu meleset kena dia, seketika dia meninggal, seketika itu juga bau harum yang luar biasa. Kata di situ saya baca artikel cerita itu, orang-orang yang hadir itu menyaksikan eksekusi itu mencium bau harum yang sangat luar biasa yang belum pernah mereka cium bau harum itu. Makanya di situ katanya sungguh beruntung orang ini, walaupun dia dosanya begitu banyak, ya kan ya. Tapi sebelum matinya dia bertobat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Dan sebelumnya dia sudah sholat, apa semuanya dia ampun sama Allah Ta'ala. Meninggal dalam keadaan itu. Kalau kita ngelihat kan, ngeri nih, mati nih. Tapi dia apa? Di akhirat dia tidak ada tanggungan lagi, karena sudah bebas di dunia. Dari ditegakkan hukum di dunia, di akhirat dia tidak ada sanksi lagi, malahan dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Nah, kita ini yang sholat, yang berzakat, yang berhaji, berumrah, berulang-ulang kali, belum tentu kita masuk surga. Yang dia pasti sudah masuk surga. Subhanallah. Walaupun ibarat kata meninggalnya dengan kondisi seperti itu. Ya. Rukun ikrar. Rukun ikrar itu ada 4. Yang pertama yang mengaku. Ada orang yang mengaku. Disyaratkan keadaannya adalah ahli tasarruf dan dengan kehendaknya sendiri, alias tidak ada unsur paksaan. Ahli tasarruf ini adalah orang yang bisa diajak berkomunikasi
Kalau yang tidak bisa diajak komunikasi, contohnya umpama kayak anak kecil, mungkin ajak dia berkomunikasi bisa, tapi dia nggak mengerti cara jual beli yang besar-besar yang main puluhan juta sampai puluhan atau ratusan juta, dia nggak paham. Berarti anak itu udah ahli tasarruf. Atau orang itu besar, tapi dia apalagi agak, kata anak Balikpapan, oon. Apalagi dia gila, nah, itu bukan ahli tasarruf. Nah kita ini ahli tasarruf seperti ini, ya, yang dewasa dan kita ini normal. Arti normal itu semuanya kita punya pikiran apa semuanya normal. Nah kalau kita ini yang seperti kita ini mengaku, kemudian pengakuan kita itu adalah dengan kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan, maka rukun yang pertama telah terpenuhi. Nah begitu biasanya kan di BOP itu ya ada tulis begitu, membuat surat perjanjian bahwasanya saya melakukan ini dan seterusnya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun juga, alias dengan kehendak sendiri. Kemudian tanda tangan, kalau diperlukan jempol atau cap 3 jari, selesai. Itu lebih kuat lagi di atas materai. Rukun yang kedua yang diakui olehnya, muqarlah. Syaratnya adalah hendaklah keadaannya berhak memiliki sesuatu yang diakuinya. Sesuatu yang diakuinya. Nah, kalau seandainya dia barang, itu berhak untuk diakuinya. Nah, ini barang saya, mana kamu itu barangmu? Buktinya mana? Tapi kalau seandainya memang itu jelas punya orang, jangan diaku-akui. Makanya ada cerita lucu, mungkin saya pernah cerita lucu aja Bang ya. Jadi ada seorang bapak sudah tua mau meninggal dunia. Jadi dia panggil anaknya, "Nak, ya Bah, coba kamu gendong Abah, bawa Abah ke sana ke tempat pemantangan sawah sana." Kenapa Bah? Abah mau menunjukkan tanah, batas-batas tanah. Semangat anaknya nih akan mendapatkan warisan. Diangkat abahnya sampai di pemantangan sawah. Kata abahnya, "Nak, nah ingatin ya, batas tanah tuh patok sana sampai batas sini itu punyanya Haji Sipulan. Yang di sana di sini itu punyanya Sipulan. Yang di sana sini punya Sipulan. Pokoknya punya Sipulan terus." Lalu anaknya bertanya, "Bah, kok punya orang terus ditunjukin? Punya abah mana?" Kata abahnya, "Aku udah punya tanah." Udah punya tanah. Lalu kenapa abah nyuruh aku datang ke sini? Kata abah, "Aku cuma ngasih tahu aja, ini tanah orang, jangan diambil." Gitu aja. Abah di sini ikut punya apa, menggarap sawah ini punya orang, cuma minjam aja. Jangan akui. Kata anaknya, "Kalau begitu bahaya, kalau pian dalam isi tanah, pian kulik aja seorang ke rumah." Sadik anaknya. Nah itu yang kitanya, ya apa namanya, muqarlah itu adalah sesuatu yang diakui itu adalah memang yang bisa diakui. Kalau punya orang diakui mana bisa. Dan itu sering terjadi, pengakuan tanah orang diakui. Ini punya saya, mana buktinya? Apalagi sekarang ini tanah itu terkadang sertifikatnya ada, kadang ada sertifikat sampai 3. Nah, yang mana yang benar ini? Bisanya BPN mengeluarkan 3 sertifikat dalam satu tanah yang sama. Atau segelnya ada, mana ini? Siapa yang mengakui? Masing-masing mengakui. Ya, masing-masing mengakui tanah bersengketa. Tanah sengketa. Dan bukan hanya tanah ternyata. Ya, bukan hanya barang, manusia itu bisa diakui. Bisa mengakui. Itu yang saya ceritakan tuh namanya janda sengketa. janda sengketa bertulisan di pelabuhan situ, janda sengketa. Kata saya, kok ada janda sengketa ini ya? Oh ternyata memang bisa jadi tuh. Si perempuan ini menikah siri di sana, menikah siri di sini, mengaku janda. Ternyata apa ya? Belum selesai lagi dengan suami pertama bercerainya, sudah menikah lagi.
Nah, janda sengketa. Jadi bukan hanya barang, manusia bisa bersengketa. Janda sengketa. Anak begitu juga manusia. Ngakuin anak ini, ngakuin anak itu. Ini anak saya, mana buktinya? Ini DNA-nya. Nah, bisa seperti itu. Ternyata DNA-nya bisa dikelabui juga. Jadi yang diakui ini memang bisa diakui. Kalau tidak bisa diakui, punya orang diakui, nah itu tidak bisa. Yang ketiga, hak yang diakui. Disyaratkan keadaan yang sebenarnya, bukan kepunyaan yang mengakui ketika ia ikrar. Yang keempat, lafaz hendaklah menunjukkan ketentuan hak yang diakui. Bisa lafaz, bisa bukti ya. Kalau sekarang bukan hanya lafaz tapi terbukti dengan surat menyurat. Ikrar penting itu ya, untuk penegakan keadilan. Dan kalau seandainya seseorang itu mengikrarkan, artinya dia mengakui apa yang dia telah lakukan, itu bukan perbuatan tercela, malahan itu termasuk perbuatan yang terpuji. Ya kita katakan tadi ayatnya, kunu qawwamina lillahi syuhada, kunu qawwamina lillahi bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum. Tegakkanlah keadilan dengan secara adil, nah, dengan sebenar-benar keadilan, tegakkan keadilan tersebut. Itu akan menjadi saksi karena Allah. Walau itu adalah keadilan tadi, ikrar tadi terhadap diri kalian sendiri. Baik, hak yang diakui tadi, kalau hanya hak yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala semata-mata, seperti meminum arak tadi umpamanya, maka yang mengaku itu boleh membatalkan pengakuannya yang sudah diakuinya. Umpama dia berkata dia tadi meminum arak, tapi waktu di sidang sebenarnya dia tidak minum arak. Ketika dia sudah membatalkan pengakuannya yang sudah diakuinya, maka sanksi yang kita katakan tadi 80 cambukan itu tidak dilaksanakan, dibatalkan. Ya, dibatalkan. Walaupun tadi ibarat kata dia mengaku, habis itu enggak, saya tidak minum arak. Saya berkata tadi cuma bohong saja. Yang benar ini, kalau dia mengaku tidak minum arak lalu diambil sumpah, ya sudah, pengakuan pertama itu dibatalkan dan tidak ditegakkan hukum sanksi kepada dia. Kenapa? Karena ini berkaitan kepada Allah. Artinya kalau dia betul, selamat dia. Tapi kalau dia berbohong, padahal dia minum arak tapi dia berbohong, di akhirat tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Kenapa? Karena dia telah membatalkan ikrarnya tadi. Itu yang berkaitan dengan Allah. Tapi kalau yang berkaitan dengan hak manusia, maka tidak sah dibatalkan. Kalau hak yang diakui itu kurang jelas, hendaklah diminta penjelasan, dan penjelasan itu hendaklah diterima. Jadi kalau seandainya memang dia mengaku ada sesuatu berkaitan dengan manusia, pertama dia mengaku, lalu dia batalkan pengakuannya, maka tidak serta-merta pengakuannya itu menjadi batal, kecuali ada bukti-bukti yang menguatkan itu. Ya seperti kasus Sambo umpama. Sambo, tapi kalau dasar natif bilang Rambo katanya. Ya. Nah itu kasus Sambo. Nah, saksi-saksinya tidak sesuai dengan waktu di kepolisian. Jadi yang mana kata hakim? Yang mana yang benar? Sekarang atau yang di BOP itu? Kamu sudah diambil sumpah. Kalau kamu berbohong, hukumannya 7 tahun penjara. Saksi ini dan lain sebagainya berkaitan itu semua. Nah kalau dia tidak sesuai, tidak mengakui apa yang di BOP kemarin, diperiksa dulu.
Kalau dia berbohong, sudah 7 tahun penjara. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan manusia itu tidak serta-merta dibatalkan sanksi itu, kecuali memang ada ada bukti yang menguatkan tentang tentang pembatalan ikrarnya dia. Tapi kalau yang berkaitan dengan hukum Allah Ta'ala, ketika dia membatalkan ikrarnya dia, yang pertama dia mengaku minum khamar, tapi ketika dihakim di pengadilan dia tidak mengaku, kemudian saat itu tidak ada yang tahu kecuali dia, maka sudah selesai, tidak ada sanksi dan sebagainya, selesai. Hukumnya sanksi untuk dia dibatalkan. Urusan dia berbohong atau tidak itu nanti diserahkan kepada Allah Ta'ala di akhirat. Nah, intinya ikrar itu sangat penting ya, dengan ucapan pengikraran tadi, apalagi kalau seandainya dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Cuman repotnya terkadang ya, apalagi zaman sekarang ini, bukti itu bisa bisa dirubah-rubah. Saya terus terang tadi malam kena tipu. Jadi pagi kemarin tuh ditelepon sama di WA orang, dia mengaku dari mana begitu ya, katanya dia mau nyumbang, istrinya mau nyumbang ke pesantren, minta nomor rekening, tapi yang nama lembaga. Ya saya paham saja, kalau nama pribadi kan nomor rekening khawatir nanti disalahgunakan. Ya saya kasihkan nomor rekening atas nama yayasan. Hari ini mau dikirim Pak, katanya, sama istri saya, karena yang nyumbang ini istri saya, kata dia. Sudah, kata saya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Saya tunggu Pak siang belum dikirim. Saya tunggu habis asar sudah dikirim. Waktu orang adzan maghrib lagi di jalan, telepon berbunyi. WA. Telepon. Pak, itu sudah masuk Pak kiriman istri saya. Tolong dilihat. Oh iya, saya dalam perjalanan. Kita lihat sebentar, 18 juta masuk. Buktinya ada. Kata saya, mana buktinya? Ada itu buktinya dari Bank BNI, tak lihatin. Bentuknya sama nih. Kayak yang kita ngirim pakai apa itu, pakai banking itu. Nah, selesai sholat maghrib, saya periksa. Di situ tulisannya 18 juta. Nah, sudah alhamdulillah kata saya, rezeki. 2 juta nanti dibagikan ke santri, diamplokin 50 dibagikan ke santri. Kemudian 6 jutanya tolong ditransferkan ke pesantren Darul Quran. Saya tidak tahu di mana Darul Quran. Tolong transferkan ke Darul Quran. Saya timbul perasaan, kenapa kok saya yang kirim? Akhirnya ringkas kata, selesai salat maghrib, salat isya, saya telepon balik, Pak ini mau dikirim kemana? Darul Quran. Dalam hati pertanyaan, kenapa enggak dia sendiri yang ngirim? Tapi pikiran itu dikalahkan di otak saya dengan bukti transfer itu. Akhirnya saya hubungin yang bersangkutan ini, yang Darul Quran ini, dikasih nomor WA-nya. Kemudian saya telepon, dan dari diangkat. Saya WA, akhirnya dia ngirim nomor rekening. Bicara-bicara dikirimkan nomor rekening. Saya telepon lagi yang suaminya perempuan ini. Ini betul nomornya, tapi tidak sesuai Pak dengan nama yang dikasih. Nomor rekening nomor BRI, tapi tidak sesuai dengan nama Ustadz itu. Artinya nomor BR ini namanya bukan nama Pak Ustadz itu. Timbul pertanyaan saya. Cuman tadi dikalahkan saya punya otak ini dengan bukti pengiriman dari BRI tadi. Itu dia. Nanti ada di sini betul atau tidaknya. Cuman ya namanya kurang pengalaman kan ya. Akhirnya tak kirim 6 juta truk begitu. 6 juta, alhamdulillah tak bukti apa sudah kirim di buktinya. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya nanyakan itu. Truk dalam hati. Wah, ini jangan-jangan penipuan ini. Kenapa? Karena dia pintar. Dia memberikan bukti itu pengiriman lewat rekening yayasan yang berbentuk nama yayasan. Kalau nama yayasan itu kan harus 2 orang yang tanda tangan tuh.
kemudian gak ada ATM-nya dan tidak bisa dicek kecuali kita datang ke bank. Dan tidak bisa juga dicek karena kenapa? Ini malam Sabtu, besok libur, Minggu libur. Kata saya kena ini. Tapi waktu itu belum sadar lagi saya. Tiba-tiba Pak, alhamdulillah sudah terima. Ini saya punya teman kirim lagi, mau kirim duit. Kirim duit untuk imam pesantren. Kata saya mulai curiga sudah nih. Gas kata trak, temannya ngirim lagi. Buktinya dari BRI sebanyak 15 juta. 15 juta. Alhamdulillah Pak, ini tolong kirimkan lagi ke Darul Quran 5 juta. Saya belum sadar lagi itu, karena ini terfokus dengan bukti itu. Ringkas kata 5 juta saya kirim lagi, 11 juta. Nggak lama Pak, ini saya punya teman kirim lagi 20 juta. Kata saya ini curigakan ini. Gemetar badan saya. Wah, tertipu ini sudah ini. Yang ke 20 juta ini dia kirim, katanya tolong kirimkan lagi ke Darul Quran 6 juta. Langsung saya potong, Pak, ini saya limit saya habis. Saya kirim ini pakai duit pribadi saya, bukan duit pondok, karena duit pondok di nama yayasan tadi. Tolong Pak, hutangin aja, Bapak hutang aja sama, enggak bisa Pak. Saya tidak bisa meriksa uang itu yang dari Bapak itu masuk atau tidak, karena itu nama yayasan. Saya mesti datang ke bank, saya tidak punya ATM-nya, memang tidak ada ATM-nya, dan itu harus 2 orang yang meriksa itu. Akhirnya tutup, selesai. Bapak silakan nanti datang hari Minggu ke pesantren saya. Habis itu setelah itu saya telepon orang Mandiri, nanti lupa katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 11 juta hilang ada saya dalam beberapa menit kemarin. Buktinya ada. Ternyata modus baru. Dia cerita sama begitu Pak, cuma ini modus baru ini. Biasanya orang yang jual beli mobil begitu, Pak, dia bisa pernah sore Jumat tuh masuk duitnya. Oh udah ada Pak, kalau begitu kembalikan duit saya. Oh udah bisa, ini saya tidak bisa periksa ini. Kalau mau nanti hari Senin. Kalau dia sadar begitu. Cuma saya bukan nggak sadar, ya nggak paham tuh, karena ini kasus baru ini. Yang dia kirim itu bukti transfer ke rekening yayasan. Habis kata saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada, lihat, ada tuh, ulun kasih lihat di WA sini. Itulah, ulun kan kada tapi paham itu. Kada tapi paham, cuma ya tadi karena dia namanya dia kirim ke nama yayasan. Dan memang tidak ada SMS banking dan sebagainya, ya buktinya ini belum periksa. Pertama dari BNI, yang kedua dari BRI, yang ketiga dari BRI. Kata saya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata saya mau bagaimana? Akhirnya saya telepon Mandiri, orang Mandiri, Pak nanti aja Pak, ini kan tidak ada dari Mandiri tidak ada kerugian. Kalau ulun transfernya lewat dari berarti nanti Bapak datang saja ke BRI. Kalau memang terbukti itu tidak ada, nanti saya periksakan hari Senin katanya di bank itu apakah ada duit itu, udah ada, tapi kayaknya nggak ada Pak, dibohongin Bapak. Nanti hari Senin Bapak datang ke BRI, ceritakan saja sama BRI, mudah-mudahan bisa dibantu dilacak di mana itu yang punya rekening yang sampai kirim itu, kan ya, yang ke Darul Quran itu katanya. Kalau di Mandiri katanya kalau ada pengakuan customer seperti itu, kami akan lacak nomor rekening itu, kita akan datangi di mana rumahnya, kita bawa ke pengadilan dia. Kata saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bisanya sudah tidak fokus saya. Akhirnya saya telepon istri, itu sih katanya jangan sembarangan katanya. Bagaimana orang mau nyumbang? Ya kita kasih nomor rekening. Tapi ya mau bagaimana lagi sudah, di akhirat aja ngambilnya nanti. Ya Allah, itu pengalaman ya, pengalaman. Ya. Baik, cukup sekian dulu. Nanti insya Allah kita akan sambung di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzuka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumin fa'arji'ha ilaina kullama nahdat ilaiha
waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.